Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Ridkia. Saya dari SMK Negeri 1 Tanggeng. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas 11 Maret dengan nomor PPG 2019004096165. Pada kesempatan kali ini, yakni hari Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melakukan praktik pembelajaran yang menjadi salah satu syarat untuk uji kinerja. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, silakan baca doa terlebih dahulu. Duduk siap gerak. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Doa cukup. Ibu cek dulu kehadirannya ya. Yihi hadir? Hadir. Ria Anggraini hadir? Hadir. Alfa hadir? Hadir. Saada hadir? Hadir. Nur Anissa hadir? Hadir. Selvi Nur Hasanah? Hadir. Berarti yang tidak hadir itu Tasa ya? Ya, Bu. Semoga di lain kesempatan kita bisa lengkap semuanya ya. Amin. Oke, semuanya bisa kalian perhatikan ke depan. Nah, di sini ada berita dari CNBC ya. Terlihat apa beritanya? Terlihat. Ya, di sini dikatakan pasokan bisa makin menipis, harga minyak makin Menipis. Ya, artinya minyak bumi semakin menipis sehingga harganya makin naik ya. Menipis itu maksudnya ini sarkasme ya. Maksudnya makin panas, makin tinggi ya. Kemudian, nah ini yang kedua dari CNN ya, ada berita juga menyatakan stok minyak dunia menipis, harga melonjak 1,7% ya. Seringnya BBM itu sering naik ya. Bahkan cenderung dari awal itu harga BBM tidak pernah turun ya. Kembali lagi di kabar pagi pemirsa, kelangkaan BBM jenis Pertalite masih terjadi di sejumlah SPBU di Jakarta dan sejumlah daerah. Diduga adanya pengurangan pasokan BBM jenis Pertalite menjadi salah satu faktor langkanya Pertalite. Oke, katanya BBM Pertalite langka juga ya. Ya. Kenapa BBM makin kesini makin menipis? Tidak tahu. Teria tidak tahu katanya ya. Coba yang lain ada yang tahu kenapa minyak bumi makin kesini makin menipis persediaannya? Karena kelangkaan minyak bumi, Bu. Makin langka ya. Kita masih ingat minyak bumi itu diciptakan dari apa? Dari fosil. Dari fosil. Fosil itu apa sih? Iya. Fosil itu kayak makhluk hidup ya yang tertimbun jutaan tahun yang lalu, bisa hewan, bisa manusia juga, bisa tumbuhan ya yang tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu sehingga terbentuklah minyak bumi atau sumber energi fosil ya. Nah, jadi untuk menghasilkan minyak bumi dibutuhkan waktu yang sangat lama ya. Nah, sementara saat ini kita tinggal menikmati hasilnya yang sudah tersedia ya. Digunakan secara terus-menerus ya, tapi tidak ada produksi ulang. Kira-kira habis nggak? Habis ya, lama-kelamaan bisa saja habis ya, karena digunakan secara terus-menerus oleh manusia di seluruh dunia ya, tapi tidak ada pembaharuan ya. Nah, oleh sebab itu ya, kita sebagai generasi milenial ya, generasi penerus yang tinggal di bumi ini itu diharuskan terus melakukan inovasi, mencari dan menciptakan sumber energi alternatif yang bisa menggantikan minyak bumi. Ini ada minyak tanah, kemudian yang tengah ini ada briquette, kemudian ada gas LPG. Mana yang merupakan sumber energi alternatif? Briquette ya, karena minyak tanah dan LPG itu termasuk dari minyak bumi ya. Nah,
materi sebelumnya, ada video motivasi agar makin semangat ya mengikuti pembelajaran ini. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya besar dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata, siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya dapat bisa salah empuk buat para pencipta standar. Mereka yang bangga jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya bingsum. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi daripada kejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder kelihatan di bawah orang lain atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalau mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Ya. Apa yang kalian rasakan setelah menonton video itu? Merasa tersindir? Merasa tersindir? Ya. Jadi tadi dari video tersebut mengatakan bahwa kita ya sebagai makhluk sosial yang punya identitas beragam itu harus punya standar diri. Ya, jangan sampai kita diperbudak atau jadi sasaran bagi mereka yang menciptakan standar umum seperti iklan, sinetron, budaya. Ya, jangan sampai kita terpengaruh. Akibatnya apa? Biasanya orang-orang yang tidak punya standar standar diri sendiri biasanya akan merasa minder, ya, terus-terusan merasa insecure, ya. Saya nggak percaya diri, kulit saya tidak putih, ya, karena standar umum memberlakukan bahwa yang baik itu yang kulitnya cerah. Padahal kan tidak seperti itu, ya. Begitupun dalam hal belajar, ya. Namanya juga belajar. Kalian datang ke sekolah ini untuk belajar, ya, bukan kalian sudah bisa. Jadi tolong berikan kepercayaan pada diri kalian sendiri, ya. Jangan sampai bergantung pada orang lain saat proses pembelajaran ataupun saat ujian, ya. Jangan sampai melakukan kecurangan, ya. Orang-orang yang melakukan kecurangan itu biasanya adalah orang yang tidak percaya diri, ya. Nah, jadi mulai saat ini silahkan kalian tentukan standar diri kalian dan tolong berikan kepercayaan pada diri kalian. Siap, semangat ya? Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat memperjelas pemanfaatan sumber energi alternatif yang bisa
menjadikan minyak bumi melalui percobaan sederhana ya. Jadi nanti kalian akan melakukan sebuah percobaan sederhana bagaimana cara memanfaatkan sumber energi alternatif pengganti minyak bumi. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membuat sebuah rancangan ya, sumber energi alternatif yang bisa menggantikan minyak bumi melalui kerjasama dalam diskusi dan presentasi. Nah, jadi nanti kalian juga harus bisa membuat sebuah rancangan atau membuat sebuah karya berupa sebuah prosedur yang nantinya akan kalian presentasikan setiap kelompok. Ya, paham ya? Kemudian yang ketiga, diharapkan kalian juga bisa bertanggung jawab dan bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan yang ditemukan saat pembuatan produk. Ya, nanti berupa prosedur pembuatan briquette. Nah, sebelum kita masuk pada kegiatan diskusi, Ibu punya kuis dulu, ya. Nah, ini kuis asik ya, namanya kuis asik. Jadi kalian juga mengerjakannya harus dengan perasaan yang asik, ya. Silakan buka handphonenya, kemudian kalian scan QR code yang ada di slide depan. Jika kalian kesulitan, ayo coba dulu. Sudah, waktunya habis ya. Nilainya bagaimana? Kecil, nggak apa-apa ya. Sekarang kan namanya juga pretest ya. Ini untuk mengecek pengetahuan awal kalian ya. Nah, sekarang dibagi kelompok dulu. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di sini ya. Kemudian di kelompok 3 ada Selvi Nur Hasanah, Taiba, Siti Ardianti, Lina, dan Erwin. Sudah ya? Sudah. Ya. Oke, coba kalian perhatikan ke depan. Gambar apa itu? Sate. Sudah makan siang? Belum. Jadi lapar ya? Iya. Pernah makan sate? Pernah. Bagaimana rasanya? Enak. Pernah membuat sate? Pernah. Tahu caranya? Tahu. Bagaimana cara membuat sate? Pakai apa? Pakai arang. Bisa nggak bikin sate pakai briquette? Tidak tahu. Ada yang jawab bisa, ada yang jawab tidak tahu, ada yang jawab tidak. Briquette dan arang, kalian hanya tahu briquette itu dari gambar ya? Ya. Briquette dan arang kira-kira lebih bagusan mana? Tahu. Arang, briquette. Tahu cara membuat briquette? Tidak. Nah, kalian pernah melihat briquette? Belum. Jangankan cara membuatnya ya, melihatnya pun belum ya. Sekarang maka dari itu kita akan membuat sebuah proyek ya, membuat sebuah produk. Kalian harus menghasilkan sebuah karya, yaitu kalian harus membuat sebuah prosedur cara pembuatan briquette ya, dengan kelompok yang sudah ditentukan ini ya. Bisa ya? Nah, silakan kalian tentukan masing-masing dari kelompok ini mau membuat prosedur briquette dari bahan apa. Ibu harapkan setiap kelompok beda bahan untuk membuat briquette-nya ya. Kelompok 1 mau bikin briquette dari apa? Sampah organik. Sampah organik. Kalau kelompok 2? Batok kelapa. Batok kelapa. Kelompok 3? Sekarang padi. Boleh sekarang padi. Ya, boleh. Nah, nanti dalam pelaksanaan pembuatan proyeknya, karena kalian sudah punya rencana, ya setiap kelompok sudah punya jenis briquette yang mau kalian
kalian jelaskan prosedur pembuatannya, ya. Jadi nanti silakan kalian tentukan alat dan bahan yang kira-kira kalian butuhkan apa saja. Kemudian alokasi waktunya untuk kalian membuat proyek tersebut kira-kira berapa menit, ya. Ibu sediakan waktu maksimal 20 menit, silakan kalian pergunakan, ya. Silakan kalian bagi-bagi tugas juga. Jadi siapa nanti yang akan mencari sumber dari informasi atau mencari literatur, ya, siapa yang mau menuangkan hasil dan sebagainya, ya. Yaitu agar kalian punya pengalaman langsung cara menggunakan briket itu seperti apa. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ya. Nah, sekarang sudah waktunya kalian untuk
hasil pekerjaan kalian. Ya, yang dari apa bikin briketnya tadi? Tempurung kelapa. Tempurung kelapa, ya. Sementara kelompok yang lain, ya, yang belum kebagian, itu silahkan untuk memberikan penilaian pada kelompok yang kebagian presentasi. Bisa ya? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan nama saya Dita. Di sini saya sebagai moderator. Saya Dina Ramdhani, penyampaian materi 1. Saya Siti Nur Amalia, penyampaian materi 2. Saya Taziana Rajana, penyampai materi 3. Saya Sofina Rasana, penyampaian materi 4. Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang akan disampaikan oleh Dina Ramdhani kepada diri silakan. Prosedur pembuatan briket dari tempurung kelapa. Langkah kerja tempurung atau batok kelapa. 1. Batok kelapa yang sudah kering dibuat menjadi arang menggunakan tungku pembakaran. 2. Saat tempurung sudah terbakar, tutup dengan debu sisa pembakaran atau pasir sehingga terjadi proses pengarangan. 3. Arang tempurung disortir dari bagian pengarangan yang tidak sempurna atau masih mentah. 4. Arang tempurung yang sudah disortir kemudian dihaluskan bila ditumbuk dengan manual atau menggunakan mesin bismil. Arang tempurung yang telah dihaluskan kemudian diayak dengan ukuran 50 ms untuk memperoleh arang yang telah halus. Tepung kanji atau tapioka dipersiapkan untuk membuat perekat pati. 1 kilo tepung kanji dicampur dengan 8 liter air untuk membuat perekat pati. 2. Campurkan perekat pati dengan serbuk arang tempurung menggunakan perbandingan 1:25. Pasta briket. 1. Pasta briket yang sudah ada masukkan ke dalam cetakan. 2. Permukaan cetakan diberi tekanan agar terapkan pasta briket meningkat. 3. Briket dikeluarkan dari cetakan kemudian dikeringkan. Bisa dengan dijemur dengan matahari 3 sampai 8 hari atau menggunakan oven briket dengan suhu 60 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian di sini ada dan di sini juga ada jenis energinya yaitu ada briket yang dimakan. Nah, untuk perbedaan yang Ya, coba kita dulu ya. Teman-teman, tolong ya. Nah, ini kan di depan itu temennya sedang presentasi, ya. Jadi coba tolong dikondisikan dulu, jangan pernah ngobrol, bisa ya? Iya. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada tabel variabel yang diamati dan juga ada jenis energinya. Jenis energinya ada briket dan juga arang. Nah, variabel yang diamati yang pertama yaitu berat atau gram. Jenis energi pada briketnya itu ya 100 gram, arangnya pun sama 100 gram. Kemudian untuk warnanya briket hitam, arang pun sama hitam. Untuk bentuknya, untuk briket itu kotak atau persegi dan untuk arang tidak beraturan. Kemudian untuk waktu yang dibutuhkan untuk memulai menyalakan, untuk briket itu memiliki waktu 6 menit. Sedangkan untuk arang 1 menit 23 detik. Dan daya bakar atau detiknya itu untuk briket dalam waktu 15 menit briket masih menyala. Sedangkan untuk arang dalam waktu 15 menit arang sudah padam menjadi abu. Nah, itu teman-teman. Nah, bisa saya simpulkan bahwasanya kelebihan briket yaitu dalam waktu 15 menit ataupun waktu menyalanya itu lama, teman-teman. Kemudian kekurangannya briket itu waktu menyalakannya itu lama, sekitar 6 menitan. Nah, sementara itu kelebihan dari arang itu waktu menyalakannya, teman-teman, yang sebentar dibanding briket. Dan kekurangan untuk arang itu dalam maksudnya itu kekurangannya di sini dalam waktu 15 menit arang sudah padam ataupun arang itu cepat sekali padam dari awal proses menyalakan, seperti itu teman-teman. Mungkin lanjut. Nah, seperti itu penjelasan dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Siap, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Bunga. Kenapa kelompok kalian memilih briketnya dari tempurung kelapa? Izin berdiskusi terlebih dahulu untuk pertanyaan tersebut.
izin menjawab ya oleh saya Sofi. Ya silakan. Baik, izin menjawab. Tadi pertanyaan itu, kenapa sih kelompok kami memilih tempurung kelapa untuk dijadikan briket? Nah, kenapa? Karena yang pertama, di Indonesia ini sangat melimpah gitu ya, pohon kelapa ada di mana-mana. Saya ambil satu contoh, misalnya di pantai, kan sekarang itu banyak wisatawan yang meminum air kelapa di pantai, air kelapa muda dan lain sebagainya. Nah, dan itu membuat tempurung kelapa itu berserakan gitu menjadi limbah tak berguna. Nah, oleh karena itu kami memilih tempurung kelapa agar si tempurung kelapa yang sudah tidak digunakan dan menjadi limbah ini bisa kami manfaatkan kembali. Contohnya diolah menjadi sebuah briket dan bisa bermanfaat seperti itu. Mungkin cukup atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup. Mungkin jika cukup presentasi pada kali ini kita tutup saja ya dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdasarkan ya proses pembelajaran yang sudah kita lakukan, dimulai dari pembuatan prosedur penyusunan briket, kemudian langsung kalian praktek sederhana yaitu pemanfaatan briket secara langsung. Nah, silakan sekarang kemukakan pengalaman apa yang kalian dapatkan selama proses pembelajaran berlangsung. Silakan, ada yang mau mengungkapkan pengalamannya? Ada Bu. Oh ya, silakan. Menurut saya, pengalaman saya itu dari pembelajaran hari ini itu banyak sekali Bu mengenai briket. Yang awalnya tidak tahu apa itu briket dan bagaimana gitu bentuknya, sekarang menjadi tahu cara pembuatannya, cara menyusun prosedurnya, dan bisa tahu briket itu bisa menjadi alternatif minyak bumi, serta cara membuat dan menggunakan briket. Oh ya, terima kasih. Nah, sekarang coba lihat ke depan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian briket ya. Briket adalah sumber energi yang berasal dari biomasa yang mengandung karbon ya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti batok kelapa ya. Kemudian tadi kalian bikin prosedur dari apa lagi? Sekam padi ya. Kemudian dari sampah organik ya yang sering ditemui sehari-hari. Nah, di sini juga ada serbuk gergaji, ada bongkol jagung, daun dan lain-lain ya. Pokoknya senyawa yang mengandung unsur karbon ya. Kemudian untuk proses pembuatan briket secara umum ya. Yang pertama ini ada proses pengarangan ya. Kemudian selanjutnya ada proses penepungan ya. Kemudian ada proses pengayakan ya. Kemudian ada proses pencampuran media atau bahan. Kemudian selanjutnya ada proses pencetakan dan yang selanjutnya ada proses pengeringan ya. Jadi yang perlu digarisbawahi, mau kalian buat briketnya dari bahan apapun ya, mau dari batok kelapa, mau dari sekam padi ya, mau dari bongkol jagung misalnya, atau mau dari sampah-sampah organik sisa-sisa masakan misalnya ya, kulit buah dan lain sebagainya, itu semua akan melalui proses pengarangan dulu. Jadi semuanya harus dirubah dulu bentuknya ke dalam bentuk arang ya. Kemudian arangnya itu dihaluskan. Ya, tujuannya apa dihaluskan? Bahkan sampai disaring, ya, diayak, ya. Tujuannya yaitu jika arang yang sudah dalam bentuk serbuk tadi itu ditambahkan bahan perekat, ya. Bahan perekatnya bisa menggunakan tepung kanji, ya, bisa menggunakan tepung kanji, bisa menggunakan tepung tapioka, ya, tepung beras, tepung ketan, itu bisa, ya. Bahkan menggunakan getah kayu juga bisa, ya, sebagai perekat briket ini, ya. Kemudian setelah dicampur dengan perekat tadi masuk ke proses percetakan ya. Kalau dalam skala industri itu percetakannya tentu saja dengan menggunakan tekanan agar strukturnya itu lebih padat ya. Tapi kalau misalnya pembuatan briketnya skala rumahan ya, itu cukup menggunakan peralatan yang sederhana. Contohnya menggunakan paralon bekas misalnya ya. Jadi bentuknya kayak paralon yang bulat gitu ya, atau misalnya digelar di tanah yang terkena sinar matahari untuk selanjutnya dijemur, itu bisa aja ya, dibulat-bulat misalnya si briketnya disimpan di atas tanah agar kering ya, itu bisa aja sebenarnya ya. Nah itu selanjutnya ya proses pengeringan ya, proses pengeringan. Nah jadi di sini kualitas briket nah itu dipengaruhi oleh kadar air ya. Jadi semakin sedikit kadar air, kandungan air yang ada dalam briket, semakin lama ya proses pengeringan, itu semakin baik kualitas briketnya. Nah ini
Untuk peralatan, ya, peralatan yang digunakan saat pembuatan briket. Yang pertama ada timbangan. Tadi sudah menimbang ya, kita semua sudah menimbang briket, sudah menimbang arang juga ya untuk dibandingkan kualitasnya. Nah ini timbangan di sini fungsinya untuk menimbang bahan ya yang akan kita jadikan briket. Contohnya yang tadi sampah padi misalnya atau sampah organik atau tempurung kelapa itu ditimbang. Tujuannya untuk apa? Agar kita bisa tahu nanti jumlah zat perekatnya juga bisa disesuaikan. Airnya berapa, jumlah perekatnya berapa, ya. Kemudian ada tungku pengarangan. Nah, setelah bahannya ada, kemudian ditimbang, lanjut ke proses pengarangan. Jadi tadi misalnya si tempurung kelapanya itu dibuat jadi bentuk arangnya, ya, dibuat jadi bentuk arang, ya. Kemudian setelah menjadi arang, ada mesin penepung. Jadi arang yang sudah terbentuk itu dicacah ya, dibuat menjadi serbuk. Ya, tujuannya apa? Seperti yang Ibu bilang tadi, tujuannya arang tersebut dibuat menjadi dalam bentuk serbuk agar mudah dalam proses pengadukan atau pencampuran dengan bahan perekat. Ya. Kemudian selanjutnya ada mesin pengadu ya. Selanjutnya ada cetakan yang mau dicetakan briket ya. Nah, ini kalau skala industri seperti ini. Tapi kalau skala rumahan itu bisa menggunakan peralatan yang ada di sekitar rumah ya. Kemudian ada oven khusus briket, dipanggang di suhu sekitar 60 derajat Celcius ya. Nah, kalau misalnya di oven pengeringannya itu cukup 1 sampai 2 hari ya. Atau dalam jangka waktu kurang dari 24 jam juga sudah cukup. Nah, tapi kalau misalnya dijemur di bawah sinar matahari itu bergantung kualitas sinar matahari ya. Ada yang sampai harus selama 7 hari misalnya 1 minggu dikeringkannya itu baru jadi briketnya gitu ya. Jadi kadar airnya harus benar-benar sudah sedikit ya. Selanjutnya kelebihan briket ya. Kelebihan briket yang pertama, briket bisa dijadikan sebagai sumber energi alternatif pengganti minyak bumi. Yang mana kita tahu bahwa minyak bumi itu semakin menipis ya, karena minyak bumi ini digolongkan atau dikategorikan sebagai energi yang tidak bisa diperbaharui ya. Bisa diperbaharui tapi membutuhkan waktu yang lama, yang amat lama, sehingga dikategorikannya tidak bisa diperbaharui ya. Oleh karena itu kita sebagai generasi penerus yang tinggal, yang menghuni muka bumi ini diwajibkan ya, diharuskan terus melakukan inovasi. Bagaimana caranya kita bisa menemukan sumber-sumber energi alternatif baru yang bisa menjadi pengganti minyak bumi ya. Karena minyak bumi kan dari dulu sampai sekarang itu nggak bertambah jumlahnya, tetap segitu, sementara pemakaian itu terus menerus ya. Selanjutnya briket kelebihannya lebih ramah lingkungan ya, karena terbuat dari bahan-bahan organik ya. Selanjutnya bahan dasar pembuatan briket itu berlimpah di lingkungan sekitar ya. Seperti tadi tempurung kelapa, sekam padi, sampah organik itu kan ada di mana-mana ya, sangat berlimpah bahkan. Selanjutnya limbah lingkungan menjadi sesuatu yang bernilai ya. Yang tadinya barang tersebut itu adalah sebuah limbah yang sudah tidak ada nilainya, tapi dengan kita membuat briket, nah ini bisa menjadi sesuatu yang punya nilai jual. Ya, itu kelebihannya. Kemudian lebih ekonomis, harganya lebih murah ya, karena proses pembuatannya bisa dilakukan di rumah ya. Kemudian tidak beresiko meledak seperti gas LPG itu ya. Hasil pengamatan praktikum ya, hasil pengamatan praktikum tadi ya, dengan berat yang sama daya bakar briket itu lebih konstan atau lebih stabil dibandingkan arang biasa ya. Tadi semuanya sudah membuktikan bahwa daya bakar atau uji nyalanya lebih stabil. Oke, sampai sini silahkan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ibu izin bertanya. Jangan. Mengenai tadi kan salah satu poin negatif dari briket itu lama dinyalakan. Nah, kalau boleh tahu alasan itu lama kenapa ya Bu? Karena kan kalau arang itu gampang, sedangkan briket itu susah gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kenapa waktu yang dibutuhkan untuk menyalakan briket itu lebih lama dibandingkan arang? Karena proses pembuatannya pertama beda ya, kemudian ada bahan yang ditambahkan, yaitu perekat tadi ya, ditambahkan bahan perekat. Kemudian tekstur dari briket itu lebih padat. Bisa kalian lihat
tadi saat kalian menimbang ya 100 gram atau 120 gram briket itu hanya 5 biji briket kan ya? Sementara kalau arang itu lebih banyak ya, karena lebih ringan, artinya strukturnya lebih renggang, lebih mudah terbakar. Nah, sementara briket itu teksturnya lebih padat ya, karena tadi ditambahkan bahan perekat ya, ditambahkan media lain intinya. Kemudian diberikan tekanan juga ya, jadi proses untuk menyalanya lebih lama, maka dari itu daya bakarnya juga bertahan lebih lama ya. Nah, bagus pertanyaannya ya. Gimana Karya, terjawab? Iya, Bu. Ya, jadi Terima kasih, Bu. ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak Ya, oke, sebelum ditutup. Nah, ada post-test atau kuis asik ya. Silakan kalian scan QR code yang ada di depan. Sudah? Sudah. Berapa nilainya? 100. Semuanya nilainya Ibu lihat sudah baik ya, sudah Ibu anggap kalian sudah paham dari tentang briket ya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sampai sini? Cukup. Ya. Ibu anggap kalian sudah paham tentang briket sebagai sumber energi alternatif pengganti minyak bumi. Ya, tetap semangat, semoga selalu sehat. Tujuan pembelajaran kita tadi Ibu harap sudah terpenuhi, yaitu kalian sudah bisa merancang prosedur pembuatan briket, kemudian kalian juga sudah bisa memanfaatkan secara langsung briket ya sebagai sumber energi alternatif pengganti minyak bumi ya. Kalian juga sudah mampu bekerja sama dalam pembuatan proyek dan melakukan percobaan sederhana tadi ya. Terima kasih sekali lagi, semoga kita selalu sehat. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, silakan baca doa dulu. Hidup siaga. Untuk mengakhiri kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Doa cukup. Ucapkan salam